البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 164 untuk cetakan yang di hadapan ana, jilid pertama dari Syarah Sahih Bukhari. Karena yang terakhir kita dapatkan yaitu apa? Bolehnya memuji seseorang di hadapan dia apabila sesuai kenyataan dan selamat dari fitnah. Sekarang kita nukilkan ucapan ulama tentang itu. Qala al-allamatu Ibnu Battal rahimahullah, wa fihi jawazu tazkiyatir rajuli fi wajhihi. Dan di dalam hadis ini ucapan Khadijah radhiyallahu anha kepada suaminya itu ada dalil bolehnya kita memuji seseorang di hadapan dia bima fihil khair, dengan kebaikan yang ada pada dirinya. Walaysa bimu'aridin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam uhsut turabawi fi wujuhil maddahin. Dan ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taburkanlah debu ke wajah-wajah para pemuji, wajah tukang puji. Kenapa tidak bertentangan? Kata Imam Ibnu Battal, wa innama arada bidzalik idza madahuhu bil batil. Hanyalah Nabi menginginkan perintah tadi adalah apabila para pemuji tadi memuji orang tersebut dengan batil, pujian yang batil. Wa bima laisa fil mamduh, dan dengan perkara yang tidak ada di dalam diri orang yang dipuji, pujian kosong. Seperti yang di masa lampau biasa dilakukan oleh para penyair di hadapan penguasa. Dengan apa? Pujian yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Thayyib. Berarti kalau sesuai kenyataan dan tidak menimbulkan fitnah bagi orang yang dipuji, maka yang seperti ini tidak mengapa. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa fihi madhul insani fi wajhihi fi ba'dil ahwal. Di dalam hadis ini ada dalil bolehnya kita memuji seseorang di hadapan dia di dalam beberapa keadaan. Bukan selalu setiap saat memuji, bukan, tapi dalam beberapa keadaan limaslahati nadharin. Oh, alam nih, limaslahati nadhar atau limaslahatin nadhar, yaitu untuk suatu kemaslahatan yang dia telah memperhitungkannya, dia telah memikirkannya itu. Jadi bukan asal memuji, tapi memang sudah diteliti baik-baik. Au fihi ta'nisun, ta'nisu man hasalat lahu ma khafah. Atau di dalam pujian tadi ada hiburan untuk orang yang sedang mengalami ketakutan. Maka dihibur dengan pujian ini dan itu. Min amrin, dari suatu perkara, wa tabsyiruh, memberikan kabar gembira. Yang seperti ini boleh karena kemaslahatannya jelas. Selesai dari Syarah Nawawi terhadap Sahih Muslim. Wa fihi dalilun ala istihbabi tasliyati fuadi syakhsil mad'uril mahmum. Dan juga dalam hadis ini ada dalil, yaitu disunahkan kita menghibur hati orang yang sedang ketakutan atau sedang tertimpa kegundahan. Jangan dibiarkan saudaranya gundah, tapi kita hibur dia dengan hiburan yang benar. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa fi hadhil qissah, dan di dalam cerita ini minal fawaid, beberapa faedah. Apa itu? Istihbabu ta'nisi man nazala bihi amrun, yaitu disunahkan untuk kita menghibur orang yang tertimpa suatu perkara. Bidzikri taisirihi alaih, dengan menyebutkan Allah akan memberikan kemudahan kepadanya, au tahwinihi ladaih, atau meringankan, yaitu apa? Meringankan perkara ini kepadanya. Jangan khawatir, memang ini
tugas yang besar, tapi insya Allah engkau mampu, engkau memiliki kepakaran dan sebagainya misalkan. Selesai dari Fathul Bari. Wa fi jawabi Khadijah radhiyallahu anha yadullu ala kamali fitnati Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha wa daqiqi fiqhiha. Di dalam jawaban Khadijah radhiyallahu anha, seandainya ditambah ma ini lebih baik ya. Ma yadullu ala kamal, yaitu suatu perkara yang menunjukkan kesempurnaan, kecerdikan dari Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dan daqiqi fiqhiha, pemahaman dia yang mendalam. Bukan sekedar oh Anda akhlaknya baik, tapi dia mampu berdalilkan dengan akhlak orang yang akhlaknya sebaik ini, tak mungkin Allah akan menyia-nyiakan dia dengan beban-beban tersebut. Nah, ini menunjukkan kedalaman fikih dari Khadijah radhiyallahu anha. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa dzikru asbabis salamatilah, dan disebutkannya sebab-sebab keselamatan untuk Nabi. Tatkala Nabi sedih dan khawatir, Khadijah mengatakan Allah tidak akan menghinakan engkau, engkau akan selamat. Baik, yaitu disunahkan untuk menyebutkan yang seperti itu. Wa fihi a'zamu dalil, dan di dalamnya ada dalil yang paling agung. Wa ablaghu hujjah, dan hujjah yang paling kuat ala kamali Khadijah radhiyallahu anha, tentang kesempurnaan Khadijah radhiyallahu anha. Wa jazalati ra'yiha, dan kekuatan akal pendapat dia, pendapat yang bagus dan kuat. Wa quwwati nafsiha, dan kuatnya jiwa dia. Wa sabati qalbiha, dan kukuhnya hati Khadijah, jantung dia, jantung wanita yang kukuh. Wa izami fiqhiha, dan keagungan fikih dia. Wallahu a'lam. Selesai dari Syarah Nawawi. Jadi bukan hanya sibuk berniaga, tetapi memang Khadijah ini paham keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahu bahwasanya perkara-perkara yang seperti ini adalah menunjukkan akan ada suatu kemuliaan untuk suaminya itu, dan seterusnya. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis tadi, ahammiyatul amali bil qara'in, pentingnya mengamalkan korinah, pentingnya beramal sesuai dengan tanda-tanda. Tanda-tanda yang kuat, bukan tanda yang sifatnya wahmiyah, sekedar ada cicak jatuh, oh ini pertanda hari ini akan ada gunung meletup, nah, ini nggak ada kena-mengena. Tetapi apa? Tetapi tanda yang memang kuat, korinah, penunjuk-penunjuk yang kuat. Baik. Haitsu inna Khadijah as-Siddiqah radhiyallahu anha alimat, yang mana Khadijah as-Siddiqah radhiyallahu anha mengetahui anna ma qalahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tahu ini kenapa ada yang hilang sepertinya ya. Mungkin apa? Hakun ma qalahun nabiyyu, hak, apa yang dikatakan oleh Nabi adalah benar. Dari mana mengetahui seperti itu? Akhirnya perlu kita tambahi hak. Li'annaha arafat bisidqi aqwalih, karena Khadijah telah mengetahui jujurnya ucapan-ucapan suami dia tadi. Wa salahi ahwalih, dia juga sudah mengenal baiknya keadaan suaminya itu sebelum menjadi nabi itu. Wa jamili a'malih, dia juga sudah mengetahui keindahan amalan Nabi. Nah, makanya tatkala Nabi bercerita, saya tahu-tahu mendapatkan wahyu begini-begini, Khadijah tidak terkejut. Karena tak mungkin orang yang berakhlak seperti ini akan disia-siakan oleh Allah. Tentunya ini di zaman itu. Setelah zaman Nabi, jelas tak ada orang yang mendapatkan wahyu lagi, tapi ikut sunnah Nabi. Thayyib. Wa kadzalika tasdiqu Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu linubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pembenaran yang diberikan oleh Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana cara beliau waktu itu? Bima'rifati qara'ini ahwalih, dengan mengenal tanda-tanda dari keadaan Nabi. Makanya begitu Nabi mengatakan saya diangkat jadi Nabi, maka Abu Bakar langsung percaya. Karena karakter Nabi beliau sudah tahu. Yaitu Muhammad itu tidak berdusta dan orangnya bukan orang yang suka mencari hubungan dengan jin atau apa dan sebagainya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ba'da dzikri kalami Khadijah radhiyallahu anha. Setelah beliau menyebutkan ucapan Khadijah dalam cerita itu, fakanat arifatan bi ahwalih. Khadijah telah mengetahui keadaan-keadaan suaminya itu. Allati tastalzimu nafya kadzibih, yang mana keadaan-keadaan tadi menuntut membawa konsekuensi Nabi, yaitu bahwasanya Muhammad suaminya itu memang bukan pendusta, wa fujurih, bukan orang yang jahat, wa tala'u bisyaitani bih, dan yaitu tidak ada setan akan bermain-main dengan suaminya tadi. Karakter suaminya bukan karakter yang senang dan mudah dipermainkan oleh setan. Nah, Khadijah paham itu, makanya dia yakin ini memang Nabi, bukan orang yang ditipu oleh setan seperti yang setan yang datang pada Abdul Qadir Jailani. Menurut dalam cerita-cerita itu ingin menipu Syekh Abdul Qadir Jailani atau apa, tapi yang datang memang malaikat Jibril, bukan setan. Wa Abu Bakrin kana min aqalin nas wa akhyarihim. Kemudian yang berikutnya contoh, selain Khadijah ada contoh yang lain, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau termasuk orang yang paling berakal dan paling baik. Wa kana mu'azzaman fi Quraisy. Dahulu kala beliau diagungkan di tengah-tengah orang Quraisy, li ilmihi wa ihsanihi wa aqlih, karena ilmunya juga karena kebaikannya dan akal dia. Falamma tabayyana lahu haluh, tatkala jelaslah bagi Abu Bakar keadaan Muhammad yang pada waktu itu menjadi teman dia, alima ilman dzaruriyya annahu nabiyyun shadiq. Tahulah Abu Bakar dengan pengetahuan yang sangat pasti bahwasanya temannya ini memang nabi yang jujur. Bukan malah ditanya, engkau kesambet di mana? Engkau kemasukan jin di gua apa? Kenapa berubah macam ini? Tidak begitu. Dia tahu ini memang orang yang tidak pernah bermain-main dengan setan atau khurafat-khurafat. Muhammad tidak seperti orang biasa. Wa kana akmala ahlil ardi yaqinan wa ilman wa hala. Abu Bakar As-Siddiq adalah penduduk bumi yang paling sempurna keyakinannya, paling sempurna ilmunya, dan paling sempurna keadaannya. Makanya firasatnya kuat, mampu menilai Muhammad begini-begini tidak dusta dia. Ini pembahasan tentang pentingnya menilai dengan qarinah, menilai sesuatu dengan tanda-tanda yang ada. Ini kembali kepada kekuatan mental, kekuatan ilmu dan seterusnya. Tidak sembarang-barang orang bicara tentang firasat. Wa fi qauli Aisyah, kalau tadi dalam kitab apa Al-Jawabus Shahih punya Syekhul Islam, tatkala membantah orang-orang Nasoro itu. Wa fi qauli Aisyah radhiyallahu anha fantalaqat bih. Kemudian Khadijah membawa Nabi Muhammad berangkat falba lil musahabah. Ini pembahasan apa? Lughah. Fantolaqa bihi, baknya ini persahabatan, pertemanan, yaitu dia pergi ke Waraqah dengan disertai oleh suaminya. Bimakna famadot musahibatan wa muqarinatan bin nabi. Dia pergi dengan apa? Disertai dan beriringan dengan Nabi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu fantalaqat ay madat ma'ah falba lil musahabah. Baik, kita tahu yang namanya ma'iyah adalah mutlaqul musahabah, kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Baik, jadi baknya di sini bukan bak isti'anah tetapi bak musahabah. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluha radhiyallahu anha fi sya'ni Waraqah bin Naufal radhiyallahu an. Ucapan Aisyah tentang Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu, wa kana mar'an qad tanassara fil jahiliyah.
Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu ini seorang lelaki yang masuk agama Nasara di masa jahiliyah. Tatkala berangkat bersama siapa itu? Zaid bin Amr bin Nufail pergi ke Syam mencari agama yang benar. Qauluha qad tanassar ay ittaba'adinan Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, mengikuti agama Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, al asli, agama yang masih asli, asal, ghairil mubaddal, bukan agama yang dirubah-rubah, yang menyembah salib atau menyembah Bunda Maria atau apa saja yang lain-lain itu. Kasya'ni Salman al-Farisi radhiyallahu an, seperti keadaan Salman al-Farisi, ikut agama Nasrani, tapi dibimbing siapa? Para pendeta yang masih setia dengan ajaran Nabi Isa. Thayyib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu tanassar sara nasraniya. Ini dalam pembahasan sharaf. Tanassara yatanassaru, tafa'ala yatafa'alu, yaitu yasiru ma dzukira fil fi'il, menjadi apa? Seorang Nasrani. Wa kana qad kharaja huwa wa Zaid bin Amr bin Nufail. Beliau bersama Zaid bin Amr bin Nufail keluar. Lama kariha ibadatal ausan. Tatkala mereka berdua membenci peribadatan kepada berhala-berhala. Iya, fitrahnya menentang. Untuk apa berhala tadi disembah? Tak mampu apa-apa juga. Ila Syam, pergi ke Syam, wa ghairiha, dan juga ke tempat yang lain, yas'aluna aniddin, mereka bertanya tentang agama. Thayyib. Kenapa tahu-tahu pakai wawul jamaah? Bukankah tadi ada alif tasniyah kariha? Boleh, tak apa. Dalam pembahasan fikih apa? Aqallul jama' isnan, enggak masalah. Thayyib. Kemudian Al-Hafidz mengatakan, fa amma Waraqah fa ajabahu dinun nasraniyah. Adapun Waraqah bin Naufal, maka beliau menyukai agama Nasraniyah yang beliau jumpai dari pendeta yang benar, tapi ya bukan pendeta yang salah. Fatanassar, maka beliau menjadi seorang Nasrani. Wa kana laqiya man baqiya minar ruhban ala dini Isa wa lam yubaddal. Beliau berjumpa dengan para rahib yang masih tersisa, masih kekal di atas agama Isa dalam keadaan belum dirubah-rubah. Walihada akhbara bi sya'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu justru Waraqah yang mengkhabarkan kepada Nabi dan kepada Khadijah tentang keadaan Nabi yang terakhir ini nanti. Wal bisyarati bih, mengkhabarkan tentang kabar gembira ketibaan Nabi yang ini. Ila ghairi dzalik, sampai pada perkara-perkara yang lain, mimma afsadahu ahlut tabdil, dari perkara yang dirusak oleh orang-orang yang mengganti agama. Sampai apa? Nabi sendiri diusir. Ini mengganti agama, agama menyuruh ikut Nabi, bukan malah mengusir Nabi. Wa amma Zaid bin Amr fasayati khabaruhu fil manaqib insyaallah taala. Adapun Zaid bin Amr bin Nufail akan datang cerita tentang beliau dalam Kitabul Manaqib insyaallah taala. Selesai dari Fathul Bari. Wal jahiliyah, karena ini Khadijah mengatakan fil jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Zamanun qablal bi'tsah, adalah masa sebelum pengutusan Nabi. Kullu amrin mabniyin ala jahlin fahish yusamma jahiliyah. Setiap perkara yang dibangun di atas kejahilan yang parah itu dikatakan sebagai perkara jahiliyah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, qauluha, ucapan Aisyah, wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Amr siapa? Waraqah bin Naufal itu seorang lelaki yang masuk agama Nasraniyah di masa jahiliyah. Maknahu sara nasraniyan, jadi orang Nasrani. Wal jahiliyah ma qabla risalatihi sallallahu alaihi wasallam. Jahiliyah adalah masa sebelum pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summu bidzalika lima kanu alaih. Mereka dinamakan seperti itu disebabkan karena keadaan mereka. Bukan lama tapi lima. Makanya ini nanti ma mausulahnya dijelaskan dengan min tabyin, min fahisyil jahalah, berupa kejahilan yang parah.
Wallahu a'lam. Baik, ini harusnya kauluhnya berhapus ya. Wallahu a'lam, selesai mestinya. Ayo. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama tahun wafat tahun 726 728. Fannasu qabla mab'atsir Rasuli sallallahu alaihi wasallam kanu fi hali jahiliyah. Umat manusia sebelum diutuskannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ada dalam keadaan jahiliyah, mansubatin ilal jahal. Ya, ini dinisbatkan pada jahal. Jahili, ada ya nisbah dalam pembahasan shorof. Kenapa? Disandarkan, disifatkan kepada kejahilan. Fa inna ma kanu alaih, karena keadaan yang dahulu mereka ada di atasnya, minal aqwali wal a'mal, berupa ucapan-ucapan dan amalan-amalan, innama ahdatsahu lahum jahil, hanyalah dibuat-buat oleh orang jahil untuk kaumnya. Di antaranya siapa itu yang membuat bid'ah-bid'ah di masa jahiliyah untuk orang Quraisy? Siapa namanya? Amr bin Amir al-Khuzai. Tayyib. Amr bin Amir bin Lu'ay al-Khuzai, pemimpin mereka. Akhirnya banyak orang yang mengikuti bid'ah-bid'ahnya Amr tadi. Kemudian dikatakan di sini, wa kadzalika kullu ma yukhalifu ma ja'at bihil mursalun. Demikian pula semua perkara yang menyelisihi ajaran para rasul, min yahudiyatin wa nasraniyah, berupa agama Yahudiyah dan Nasraniyah, fahiya jahiliyah. Maka ini dikatakan jahiliyah. Karena apa? Walaupun mengatakan kami Nasoro, tapi menyelisihi ajaran Nabi Isa. Nabi Isa nyuruh menyembah Allah, malah mereka menyembah Isa. Nah, ini berarti apa? Kaum jahiliyah. Demikian pula orang-orang Yahudinya. Wa tilka kanatil jahiliyatul amah. Itu adalah jahiliyah yang bersifat menyeluruh sebelum diutuskannya Nabi. Fa amma ba'da ma ba'atsir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutuskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad takunu fi Misra duna Misr. Tapi ini dohirnya kota biasa ya, bukan kota Mesir, negeri Mesir. Qad takunu fi Misrin duna Misr. Boleh jadi dia masih ada di suatu kota, bukan di kota yang lain. Kalau Misr, Mesir yang itu jelas mamnu minas shorof. Tapi yang ini dia ada tanwinnya. Yaitu apa? Kota secara umum. Kama hiya fi daril kufar, sebagaimana itu terjadi di negeri-negeri orang kafir. Dikatakan apa? Jahiliyah, tapi bukan jahiliyah yang sifatnya menyeluruh. Cuma di negeri-negeri tertentu. Tertentu yaitu dilihat dari bumi. Wa qad takunu fi syakhsin duna syakhs. Terkadang jahiliyah ada pada seseorang tanpa melibatkan orang yang lain. Bukan semua orang. Karrojuli qabla ayyuslim, seperti seseorang sebelum masuk Islam. Dia dikatakan apa? Orang ini orang jahili. Walaupun zamannya sudah bukan zaman jahiliyah. Fa innahu fi jahiliyah, maka orang ini di dalam suasana jahiliyah. Jahiliyah dia sendiri, bukan dunianya, bukan dunia ini. Wa in kana fi daril Islam, walaupun dia ada di negeri Islam. Tayyib. Tapi dianya yang tertinggal ilmu. Fa amma fi zamanin mutlak, adapun di masa yang mutlak, fala jahiliyata ba'da mab'atsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi jahiliyah setelah diutuskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, karena sesungguhnya la tazalu min ummati ta'ifatun zahirina alal haq, akan senantiasa ada sekelompok orang yang tegak di atas kebenaran dari umatku ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Berarti apa? Akan ada selalu kelompok yang menampilkan ilmu yang benar. Makanya zamannya tidak dikatakan zaman jahiliyah, karena agama ini terpelihara. Tayyib. Telah Anda sebutkan dalam catatan kaki takhrijnya hadis Sauban, hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, juga hadis Imran bin Husain. Tayyib. Selesai dari Iqtidha Shiratal Mustaqim punya Syekhul Islam. Wa qaulu Aisyah radhiyallahu anha fi sya'ni Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu wa kana yaktubul kitab al-Ibrani. Aisyah bercerita tentang Waraqah.
Dan dahulu kala Waraqah bin Naufal sering menulis kitab berbahasa Ibrani, wa yaktubu minal Injil bil Ibraniyah, dan beliau menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrani, walaupun ada khilaf dalam riwayat, tapi kita ambil riwayat yang di Bukhari ini dulu. Masya Allahu ayaktub, sekehendak Allah untuk ditulis. Intinya apa? Rajin menulis ilmu, menulis wahyu. Cuma masalah pembahasannya itu pakai bahasa apa sebenarnya waktu itu. Wa fi riwayati Muslim wa kana yaktubul kitabal Arabi. Bukan Ibrani, tapi kitab berbahasa Arab. Wa yaktubu minal Injil bil Arabiyah. Beliau menulis Injil dengan bahasa Arab, yaitu menerjemahkan kitab Injil kepada yang semula bahasa Ibrani, menurut sebagian ulama bahasanya Ibrani. Kemudian apa? Diterjemahkan menjadi bahasa Arab. Tapi Injil yang mana? Injil yang masih baik, yang mengajarkan tauhid, bukan mengajarkan Trinity. Masya Allahu ayyaktub, sekehendak Allah untuk dia tulis. Wakil tarriwayata ini sahihatun muhtamilah. Kedua riwayat ini benar dan ada kemungkinan, yaitu mungkin kita bawa kepada makna ini dan ini. Mungkin saja dua-duanya memang terjadi, si Waraqah ini. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah, wa kilahuma sahih, kedua riwayat ini benar. Wa hasiluhuma, kesimpulannya apa? Annahu tamakkana min ma'rifati dinin Nasara. Waraqah bin Naufal, beliau memiliki kemampuan untuk mengenali agama Nasara. Bihaitsu annahu sara yatasarrafu fil Injil. Yang mana beliau sampai apa? Beliau itu mampu untuk mengurusi Injil. Ini jelas perlu ilmu yang cukup. Mampu menafsirkan, menjelaskan, dan mengalih bahasakan, dan sebagainya. Menunjukkan kemampuannya itu hebat. Fayaktubu ayya maudhi'in sya'a min. Beliau menulis di tempat manapun yang dia inginkan. Dari Injil tadi, bil Ibraniyah insya, dengan bahasa Ibrani, jika memang dia ingin demikian. Wa bil Arabiyyati insya, dan juga dengan bahasa Arab jika dia menginginkan. Mungkin apa? Terkadang untuk mendakwahi orang Arab, atau terkadang untuk mendakwahi orang-orang Nasara itu sendiri. Thayyib, wallahu a'lam. Selesai dari Syarah Nawawi. Dan juga ini disebutkan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari. Wa fi qauliha wa yaktubu minal Injil, menulis dari Injil. Walam tasibhu bihifdil Injil. Aisyah tidak mensifati Waraqah dengan apa? Menghafal Injil, tapi menulis, bukan menghafal. Li'annal kitabas samawi huwa min khasa'isi hadhil ummatil Muhammadiyah. Sepertinya ada lafaz yang hilang ya. Li'anna hifdzal kitab as-samawi, harusnya ada hifdz. Karena menghafal kitab dari langit itu kekhususan umat Muhammad ini, dan itu banyak disebutkan oleh orang-orang yang masuk Islam dari Yahudi dan Nasara. Saya heran, orang Islam banyak yang hafal Quran, tapi pendeta kami nggak ada yang hafal Injil dan Taurat. Ini aneh. Makanya ketika dirubah-rubah, banyak yang tak tahu kalau telah dirubah-rubah. Tayyib. Ini kekhususan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hafal Quran, bahkan juga apa? Ada yang hafal hadis, bahkan hafal syair-syair. Tapi jelas yang lebih utama adalah wahyu, Quran wa sunnah. Qala Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa inna ma wasafathu bi kitabatil Injil duna hifdzih. Hanyalah Aisyah mensifati Waraqah bin Naufal bahwasanya beliau menulis Injil, bukan menghafal Injil. Li'anna hifdzat Taurati wal Injil lam yakun mutayassara. Karena menghafal Taurat dan Injil itu tidak dimudahkan. Memang Allah berikan kemudahan ini untuk umat ini. Tayassuri hifdzil Quran, seperti dimudahkannya menghafal Quran, yaitu di zaman dahulu tidak dimudahkan itu, seperti dimudahkannya menghafal Quran. Alladzi khussat bihi hadhil ummah, yang mana umat ini dikhususkan dengan itu. Makanya orang yang ingin memalsukan Quran pasti akan ada yang langsung menengking dia, meneriaki dia, memperingatkan umat dari dia. Awas, kitab ini ternyata sudah dipalsukan, begini. Ada yang tahu karena ada yang hafal Quran, dan alhamdulillah banyak yang hafal Quran. Kita yang tua-tua semampunya. Nah, anak-anak alhamdulillah generasi lapik berikutnya menghafal baik-baik,
dan seterusnya, memanfaatkan waktu untuk menghafal wahyu dari Allah itu. Kemudian mulai mempelajari tafsirnya kalau sudah agak besar agar tidak tertipu. Sekarang silabus yang baru di Yaman yang dikuasai oleh oleh Husi Syiah itu mulai memasukkan tafsir yang rusak. Kemarin anak baca peringatan baru itu. Mereka memasukkan tafsir-tafsir yang rusak, intinya untuk menghina Bani Umayyah, menghina Aisyah, menghina Abu Bakar dan Umar. Mulai memasukkan penyimpangan di dalam pengajaran mereka. Na'udzubillah. Itulah orang-orang Syiah, penipu. Nah, tapi kalau orang banyak yang hafal Quran dan juga hafal hadis, hafal penjelasan para a'immah terhadap tafsir Quran wal hadis, maka insya Allah agama akan selalu dijaga melalui mereka. Kalau tidak, Allah akan mendatangkan generasi yang lain yang tidak seperti mereka, generasi yang lebih setia. Allah tidak akan rugi kalau kita durhaka. Kita yang rugi sendiri. Kita habiskan muka surat ini insya Allah, atau cari titik nanti yang sesuai. Wa Waraqah bin Naufal ammu Khadijah. Waraqah bin Naufal ini pakciknya Khadijah min jihatil ihtiram, dari sisi penghormatan. Karena jauh lebih tua dipanggil pakcik. Wa huwa aidan ibnu ammiha min jihatil haqiqah. Namun Waraqah ini adalah sepupu dari Khadijah dari sisi hakikatnya. Dari sisi nasab mereka selevel. Walaupun umurnya jauh. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah qauluha faqalat lahu Khadijah radhiyallahu anha am, wahai pakcik, padahal ini selevel dari sisi nasab. Isma' min ibni akhik, dengarkan cerita dari anak saudaramu itu, dari anak buahmu itu, Nabi Muhammad. Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain, qala Khadijah ya bena am, wahai anak dari pakcik, berarti apa? Wahai sepupu saya. Hakadha huwa fil usul, demikianlah di beberapa manuskrip Sahih Muslim. Fil awal am, dalam riwayat pertama itu pakcik. Wa fisani ibnu am, riwayat kedua anak pakcik. Kan jelas lain-lain, tapi bagaimana memahaminya? Wakilahuma sahih, dua-duanya benar. Amasani, adapun yang kedua, kenapa Waraqah adalah sepupu dari Khadijah? Fali annahu ibnu ammiha haqiqah, karena memang secara hakikatnya Waraqah ini anak dari pakcik Khadijah, berarti masih selevel. Kama dzakarahu awalan fil hadis, sebagaimana beliau menyebutkan itu pertama kali di dalam hadis. Di sebagian riwayat di Sahih Muslim. Fa innahu, karena nasabnya siapa sih? Waraqah bin Naufal bin Asad. Waraqah bin Naufal bin Asad, datuknya Asad. Wa Khadijah, wahia Khadijah bintu Khuwailid bin Asad. Jadi memang selevel ini, datuknya sama. Thayyib. Wa ammal awal, adapun dalam riwayat yang pertama, matan yang pertama, pakcik, kenapa dipanggil pakcik? Fasamathu amman majaza, dipanggil dengan pakcik ini majaz. Walaupun istilah majaz kita mengingkarinya, tapi sekedar apa? Uslub saja, metode untuk menghormati orang yang lebih tua. Lilihtiram untuk menghormati. Wahia adatul Arab, ini tradisi orang Arab yang agak tua dipanggil pakcik. Tayyib. Fi adabi khitabihim, di dalam adab-adab pembicaraan mereka. Adapun kalau di Yaman yang sudah ngaji memang ya am, ya khol, wahai pakcik. Yang tidak ngaji biasanya ya syaibah, wahai bapak tua. Ini tak sopan sebenarnya. Anak-anak kadang manggil orang tua gitu. Ya syaibah, wahai orang yang sudah beruban. Ya tentunya ini tidak beradab. Tapi kalau sudah belajar biasanya baru paham adab-adab. Yukhatibu shaghirul kabir bi ya am, anak kecil memanggil orang yang besar dengan wahai pakcik. Tayyib. Ihtiramanlah, untuk menghormati dia. Warif'an limartabatih, dan untuk mengangkat level orang yang dipanggil tadi. Wala yahsulu hadzal ghardu biqauliha ya bena'am, dan tujuan yang ini, penghormatan ini tidak akan didapatkan dengan riwayat yang kedua, wahai anak pakcik. Wallahu a'lam. Tayyib. Tapi dua-duanya betul. Boleh jadi memang Khadijah mengulang dua kali. Kali pertama wahai pakcik, kali yang kedua sebagai bentuk keakraban, wahai sepupuku dan sebagainya. Tidak ada riwayat yang keliru dalam masalah ini. Selesai dari syarah Sahih Muslim.
Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.